Shalom semuanya, Sobat MBC, baik yang di rumah atau yang di onsite. Shalom. Ya, kami mengucap syukur untuk hari yang sungguh indah. Ya, walaupun hari ini cuaca di luar hujan, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Dan kami juga dari MBC mengucapkan, karena ini masih suasana Imlek, Kongsi Pancai, selamat tahun baru Imlek buat teman-teman yang merayakan. Ya, kami mengucapkan semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan, untuk hari yang sudah Kau berikan kepada kami, Bapa. Tuhan, kami masih bisa, Tuhan, melayani-Mu, Tuhan. Kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ini semua adalah pertolongan-Mu, Tuhan, dan juga, Tuhan, anugerah yang terindah dalam kehidupan kami, Tuhan, yang Kau berikan. Bapa, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Biarlah, Tuhan, Kau yang melawat, Tuhan, ibadah ini, Tuhan, dari awal hingga pertengahan, Bapa. Dan biarlah, Tuhan, hati kami hanya tertuju pada-Mu saja, Bapa, untuk hari ini, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Adalah doa kami, Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di dalam firman Tuhan berkata, Engkau selalu beserta kami, dan Engkau selalu ada untuk kami di saat walaupun kami menghadapi masalah yang sangat-sangat berat dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami percaya pertolongan-Mu selalu ada untuk kami dalam kehidupan kami,
kondisi pandemi seperti ini Tuhan, yang mencoba Tuhan untuk membuat kami takut, yang mencoba untuk merampas kebebasan kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Bapa, ada satu Tuhan, satu kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk melewati semua ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, karena kami yakin Bapa, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan Tuhan, pertolongan di tempat yang layak ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semuanya Tuhan. Kami berserah Bapa kepada Engkau Yesus. Engkau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, akan selalu mengganti. Kasih Tuhan menambah lagi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai biramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenyangku dan memeliharaku seumur hidupku. Seperti lagu ini mengatakan, musim akan selalu berganti. Kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Tapi ingatlah yang seperti Tuhan katakan. Bahkan sehelai rambut kita jatuh pun, Ia pun tahu. Artinya apa? Artinya
Dalam kehidupan kita Tuhan mendetail. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun Tuhan tahu. Jadi kita jangan pernah takut untuk menghadapi, walaupun masa akan selalu berganti, makin jahat dan makin jahat, tapi percayalah Tuhan selalu ada menolong kita di saat apapun itu. Kita lebih dalam lagi, kita akan nyanyikan lagu ini, kita katakan dalam hati, jadikanlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Akan selalu berganti kasih Tuhan abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kebaikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, Tuhan kami berkumpul, kami bersehati Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja Bapa. Hari ini Tuhan kami ingin Tuhan, apapun Tuhan dalam masalah ini Tuhan, apapun masalah dalam kehidupan ini Bapa, kami tidak takut Tuhan, karena kami ada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus, yang tak pernah meninggalkan kami Bapa. Karena segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam tangan Bapa.
mengetahui semuanya Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan kami akan berdoa Tuhan. Tapi sebelum itu Bapa, kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah penolong yang setia Tuhan, tak pernah meninggalkan kami sendiri. Maka itu Tuhan, kami tetap percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang sangat setia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat Ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Bapak Ibu Saudari, Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Hari ini kami ada semua karena kebaikan demi kebaikan-Mu. Bapa, ajari kami hari ini untuk memahami apa artinya Tuhan penolong dalam hidupku. Ajar kami untuk mengerti, memahami, menghidupi makna hal ini. Karena kami tahu Tuhan, di dalam pribadi Yesus Kristus kami menemukan kepastian akan pertolongan Tuhan. Banyaklah pergumulan, permasalahan yang kami hadapi sebagai orang-orang percaya. Tapi kami percaya, sedetik pun Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan mendampingi kami. Engkau memberikan kami kemenangan, karena Engkau telah menang di atas kayu salib. Bahkan musuh yang paling menjadi momok, paling menakutkan bagi sejarah bangsa-bangsa, yaitu maut. Kami hari ini juga mau memperkatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Karena kami tahu Tuhan, di dalam pribadi Yesus Kristus, kemenangan-Mu telah memberikan satu kepastian untuk jawaban setiap masalah yang kami hadapi. Oleh karena itu, sedikit pun Tuhan, kami tidak mau mundur. Kami mau maju.
Kami mau melayani Tuhan. Ajar kami untuk memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah pertolonganku. Tuhanlah yang menolong hidupku. Oleh karena itu kami percaya kepada Tuhan yang akan menolong, memberikan pertolongan itu. Engkaulah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah firman-Mu hari ini menolong setiap kami, untuk kami bertumbuh di dalam pengenalan pemahaman seperti ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari. Shalom. Ini keren juga kayak begini. Nggak apa-apa, karena keadaan kaki Woksu yang memang puji Tuhan ya. Selalu puji Tuhan ya, amin ya. Orang percaya itu selalu puji Tuhan ya. Kalau ada orang bilang masih untung baru kaki gitu ya. Semua masih untung ya. Tapi Bapak Ibu Saudari, apapun keadaannya kita selalu memuji Tuhan ya. Kemurahan Tuhan itu selalu ada dan nyata. Nah Bapak Ibu Saudari, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu teks tentang bagaimana kita memahami Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Juga untuk Sobat MBC yang ada di rumah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 121. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 121, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk semua kita di sini maupun juga Sobat MBC yang ada di rumah. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudari, Sobat MBC yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu adalah penolong dalam hidup kita. Dan kalau kita bicara tentang perjalanan sejarah bangsa Israel, bagaimana Tuhan menolong itu tidak perlu lagi diragukan sedetik pun. Karena perjalanan bangsa Israel sendiri pun dalam nyanyian ziarahnya, mereka punya satu kebiasaan, itu menyanyikan satu nyanyian ziarah. Ketika mereka paling tidak setahun sekali Bapak Ibu Saudari, mereka harus pulang kembali ke Yerusalem untuk membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem, ada problem, ada masalah yang mereka sedang hadapi. Apa itu? Disitulah dalam ayat 1 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Bapak Ibu Saudari, tahukah saudara bahwasanya ketika mereka umat, ya mereka biasa berjalan bergerombol ya, mereka menuju Yerusalem, di gunung-gunung waktu mereka melihat gunung-gunung itu, di situ ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya dua, yaitu mereka akan menghadapi yang satu namanya itu penyamun mengintai mereka. Karena biasanya penjahat pada waktu itu, perampok pada saat itu, mereka bersembunyi di balik gunung-gunung itu. Mereka siap untuk menghadang orang yang pergi kembali atau dia pulang kembali dari ziarah. Dan orang-orang ini, orang-orang Israel pada masa itu mengetahui masalah atau kemudian perompak-perompak ini. Oleh karena itu ada kegentaran Bapak Ibu Saudari waktu memandang gunung-gunung itu ada. Oleh karena itu pemazmur mengatakan ketika dia mengatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di situ ada masalah. Di situ ada problem. Karena tadi apa? Perampok. Di balik gunung itu ada perampok yang bersembunyi, bisa saja. Dan mereka menghadapi masalah itu. Lalu yang kedua apalagi masalahnya? Binatang-binatang buas. Ya mungkin nggak seperti sekarang kita bayangin Bapak Ibu Saudari. Ya ada penangkaran, ada hutan khusus, ya ada kebun binatang. Ya. Tapi dulu Bapak Ibu Saudari pada masa itu binatang-binatang buas itu di sekitar gunung itu berkeliaran. Dan mereka siap untuk mengintai. Ya, predator-predator yang biasanya mengintai kambing domba. Ya, peliharaan daripada kawanan gembala itu juga siap mengintai manusia. Orang-orang lemah yang bisa saja menjadi mangsa mereka. Karena mereka begitu kelaparan hewan-hewan buas ini. Jadi Bapak Ibu Saudari waktu mengatakan, pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini
Pikirannya tetap masih normal Bapak Ibu Saudari, dia melihat masalah. Pemazmur melihat masalah. Pemazmur melihat masalah itu nyata. Masalah itu real. Masalah itu hidup. Dia hidup dengan masalah. Dan ke depan pun pasti ada masalah. Amin. Oh, ini nggak ada yang jawab. Atau mungkin sekarang Anda sedang ngadapin masalah. Itu fakta Bapak Ibu Saudari. Kita tidak boleh deny itu. Pemazmur bukan sedang mendinai ada masalah. Tidak Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya bersyukur pemazmur tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak titik di situ. Ada satu pernyataannya yang kemudian menjadi tema yang menjawab kita pada hari ini. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini kemudian satu pertanyaan yang kemudian kalau orang ada masalah, kemudian dia cari solusi. Ada masalah, cari solusi. Jangan ada masalah, cari tambah masalah. Ya, ada yang mau cari masalah di sini? Jangan. Udah ada Bapak Ibu Saudari. Oleh karena pemazmur mengatakan, dari manakah datang pertolonganku? Ketika dia melihat gunung-gunung itu dalam gambaran tadi ya, realitas masalah yang mereka hadapi, baik dari perampok maupun hewan-hewan buas, ya. Mereka bertanya, dari manakah pertolonganku? Ini satu pertanyaan yang umum ditanyakan. Sampai hari ini saya pikir juga kalau kita bicara tentang masalah, kita bertanya, dari mana pertolongan kita? Kemana aku harus berseru minta tolong? Ke siapa saya harus berseru minta tolong? Nah, seringkali kadang-kadang dalam hidup kita ini Bapak Ibu Saudari, kita seringkali dikecokkan, dibingungkan dengan hal ini. Kita selalu bertanya kepada siapa kita berteriak minta tolong. Nah, Bapak Ibu Saudari, memang dalam hidup ini seringkali pemazmur membuat satu dalam mazmurnya itu seringkali membuat satu pernyataan, kemudian ketika pernyataan kemudian dipadukan dengan pertanyaan, ada sebuah hal yang pemazmur sedang mau tekankan di sini yang dihadapi oleh orang-orang pada waktu itu pada umumnya. Dan pertanyaan ini juga saya teringat Bapak Ibu Saudari, pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang kemudian dia mau mengajak orang untuk memilih satu-satunya pilihan yang terbaik untuk menjadi tempat di mana kita membutuhkan pertolongan. Kira-kira kepada siapa Bapak Ibu Saudari? Dalam ayat 2 di situ dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kenapa Tuhan? Karena memang kalau kita mundur melihat bagaimana kehidupan pemazmur, Bapak Ibu Saudari, ya, para pemazmur ketika mereka menceritakan tentang ziarah, tentang kejadian masa lalu, ada moment of truth, ada peristiwa kebenaran dalam sejarah yang mereka ingat. Satu, Bapak Ibu Saudari, kalau bicara tentang sejarah bangsa Israel ya, mereka itu adalah keturunan berasal dari siapa? Abraham, Ibrahim, ya, bapa segala orang beriman. Abraham itu Tuhannya siapa? Dia Tuhannya adalah Yahweh, Adonai, yang dia sembah. Ini sejarah historis. Dari sekian banyak, dalam tanda kutip, ilah-ilah lain, Abraham menyembah hanya Tuhan yang membawa dia. Ini punya kelekatan sejarah yang sangat kental Bapak Ibu Saudari. Mereka mengingat siapa leluhur mereka. Leluhur mereka adalah orang yang tidak percaya. Abraham dulu adalah orang yang tidak percaya. Orang yang dipanggil dari daerah Ur Kasdim. Seorang penyembah berhala. Tetapi Allah Yahweh ini memanggil Abraham. Dia membawa Abraham. Dulu masih Abraham. Lalu menjadi Am. Artinya menjadi Ab itu Bapak. Am itu umat. Bapak umat orang percaya. Lalu kita lompat lagi masuk ke peristiwa Musa. Bapak Ibu Saudari, Musa itu punya pengalaman historis yang luar biasa. Tuhan sebagai penolong. Ini kadang-kadang dalam konteks ziarah Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau dalam konteks sejarah tuh hubungan dengan sejarah Tuhan menolong itu banyak sekali. Apa yang dialami oleh Musa? Wow, luar biasa lagi Bapak Ibu Saudari. Ya. Dari Mesir ya, ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bukan peristiwa lucu-lucuan loh. Itu peristiwa yang sangat menegangkan. Karena ketika sebelum Laut Tebrau itu terbelah menjadi dua, di belakang mereka itu ada siapa? Ada tentara orang Mesir yang siap untuk membunuh mereka, membinasakan mereka. Sedangkan kalau mereka menyeberang ke laut, mereka tidak punya kapal yang cukup untuk menampung mereka. Tidak ada satupun. Jadi tidak ada pilihan lain selain harus ke belakang mati, ke depan kemungkinan
mati. Kalau begitu kemana mereka teriak minta tolong? Tuhan sekali lagi menunjukkan dalam sejarah, dalam nyanyian ziarah ini, dalam sejarah ini, Tuhan menunjukkan. Kemudian mereka lewat dari tengah-tengah lautan. Kiri kanannya tembok air. Bisa bayangin Bapak Ibu Saudari ya. Saya waktu di Banda Aceh, kalau Bapak Ibu Saudari pergi ke Museum Tsunami Banda Aceh, itu kan ada sebelum mau masuk ke Museum Tsunami itu dari bawah itu, Bapak Ibu akan temukan di kiri kanan itu ada sebenarnya mirip kayak tembok air ya. Pernah Bapak Ibu Saudari pergi? Kalau belum pernah pergi nanti kita cari waktu pergi. Ya, itu begitu masuk kiri kanan itu ada seperti dercikan air ya. Itu menggambarkan bagaimana orang itu pada waktu itu dikepung oleh air ya. Karena memang betul-betul Bapak Ibu mau maju ke depan air, mundur ke belakang air. Jadi kira-kira bayangin, tapi waktu itu ya air itu menghantam mereka. Tapi kalau kita masuk di situ, bayanginnya Bapak Ibu, saya bukan membayangi orang kena tsunami, itu masuk lucu ya. Maksud saya membayangkan bagaimana kira-kira kita berjalan, karena waktu itu kan masuk kita berjalan kan kering kan. Sekalipun ada tetes-tetesan sedikit lah begitu. Tapi saya membayangkan kalau bangsa Israel itu di kiri kanannya itu ombak ya, air yang sangat besar ya, lebih tinggi dari tsunami itu. Tapi mereka sampai ke seberang dengan selamat. Gimana itu bisa terjadi? Pertolongan Tuhan, mereka selamat. Bapak Ibu Saudara, ini sedikit saja sejarah peristiwa yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudari tentang bagaimana ternyata dari sisi sejarah Tuhan itu terbukti penolong hidup mereka. Jadi waktu mereka nyanyi-nyanyian ziarah Bapak Ibu Saudari, mereka bernyanyi. Ini kan kalau nyanyian ziarah namanya nyanyian. Mereka itu di otak mereka, di pikiran mereka sebagai orang Israel, mereka punya pemahaman historis yang nyata, yang real. Punya bukti nyata tentang bagaimana Yerusalem mereka pergi itu. Yerusalem itu ada karena Tuhanlah yang menolong mereka. Karena Tuhanlah bukti wujud nyata sehingga Yerusalem itu menjadi kepunyaan mereka. Menjadi milik pusaka mereka. Karena perjanjian Allah terhadap Abraham, Ishak dan Yakub itu digenapi di dalam Israel. Ya, Israel. Sehingga Bapak Ibu Saudari, waktu peristiwa Musa itu, mereka jalan, mereka mengingat. Ya, betul. Masuk lagi peristiwa hakim-hakim juga sama Bapak Ibu Saudari. Begitu banyak mereka merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudari, saya mau katakan begini. Di masa-masa di mana mereka sebenarnya tidak layak. Ya, di dalam kitab-kitab misal nabi-nabi besar, seorang nabi berkata mau dipukul di bagian mana lagi engkau Israel. Ya, engkau begitu bengkak. Kenapa digambarkan begitu bengkak? Karena ketika itu bangsa itu telah berpaling meninggalkan Tuhan yang dalam sejarah telah berulang kali menolong mereka. Tetapi ketika mereka berseru, ketika mereka dicap, disebut dalam satu sindiran yang sangat keras, disebut sebagai orang yang disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, di situ pun Tuhan tetap menolong mereka, Bapak Ibu Saudari. Luar biasa ya. Tuhan nggak pernah melupakan perjanjiannya. Jadi Bapak Ibu Saudari, pertolongan Tuhan itu nyata karena ada janji yang dibuat. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang ingat janjinya. Bangsa itu bisa berpaling, tidak ingat terhadap janjinya. Tapi Tuhan tetap setia dalam janjinya. Dia menolong lagi bangsa itu. Menolong lagi. Padahal kehidupan dosa mereka itu digambarkan seperti kehidupan pelacur ya. Minta maaf ya. Kehidupan pelacur. Mereka melacurkan diri mereka kepada Tuhan yang tidak pernah menolong mereka. Bayangkan. Betapa mengerikannya bangsa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sekali lagi dan berkali-kali terus Tuhan menunjukkan pertolongannya. Israel nggak pernah ditinggalkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari secara historis mereka punya pondasi yang kuat kalau bicara tentang pertolongan Tuhan. Mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub kemudian Israel. Yakub menjadi Israel. Sampai bangsa Mesir, hakim-hakim. Sampai dengan kemudian penulisan dari kitab Mazmur ini Bapak Ibu Saudari. Tuhan itu terbukti. Jadi jangan pernah meragukan karya pertolongan Tuhan secara sejarah mereka punya. Ini pertama. Nah pertanyaannya kemudian bagaimana dengan kita? Ini dulu. Ya, saya rindu nanti Bapak Ibu Saudari, Anda bisa sharing bagaimana dalam sejarah Tuhan telah menolong kehidupanku, papaku, keluarga besarku. Ini pertanyaan yang penting. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, tadi dari segi Tuhan secara sejarah. Yang kedua, Tuhan juga adalah pertolongan yang hari ini juga nyata. Karena ketika mereka bicara tentang ziarah
yang mereka paling tidak minimal setahun sekali pergi ke Yerusalem dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Mereka punya pengalaman yang nyata hari itu dengan Tuhan ketika mereka sedang melakukan ziarah. Apa? Pertolongan Tuhan. Menjaga mereka, melindungi mereka. Karena Tuhan yang menolong itu, kemudian pemazmur mengatakan gunung-gunung itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat kedua. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan itu nggak bisa dibandingkan ya dengan sekedar gunung-gunung ini. Tuhan itu nyata, real. Dia itu adalah Tuhan yang menolong, yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ini perbandingannya bukan lagi apple to apple Bapak Ibu Saudari. Nggak sama. Oleh karena itu tegas dikatakan pertolonganku dari Tuhan, ya pasti. Karena dia menjadikan langit dan bumi dan nggak bisa dibandingkan dengan gunung-gunung itu. Masalah-masalah itu. Tuhan nggak bisa disejajarkan dengan hal itu. Nggak bisa. Oleh karena itu ini adalah satu kepastian. It's asuransi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudari, ini bicara tentang yang kedua, ini bicara tentang perspektif. Saya sedikit mau sharing Bapak Ibu Saudari. Ini nanti di dalam ayat 3 sampai seterusnya itu bicara tentang atribut-atribut Tuhan ya. Bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang maha di atas segala-galanya. Tetapi satu pertanyaan yang penting Bapak Ibu Saudari berkaitan dengan perspektif ini. Saya mau bertanya, Tuhan itu maha kuasa, amin Bapak Ibu. Saya hanya mengutip satu saja. Tuhan itu maha kuasa, amin. Yang di rumah, amin, Tuhan maha kuasa. Di sini nggak jawab semua. Tuhan maha kuasa, amin. Yang itu lagi ketik Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa, amin. Oke, saya mau tanya. Ini berkaitan dengan perspektif. Kalau Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, berarti Tuhan sanggup melakukan apapun, amin. Pikirkan dulu, jangan amin-amin aja. Tuhan sanggup nggak melakukan apapun? Amin. Apapun tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke, pertanyaannya, sanggupkah Tuhan menciptakan sebuah kursi? Kursi ini bisa diangkatkan. Amin ya, kursi ya. Sanggupkah Tuhan menciptakan sebuah kursi yang sampai kursi itu Tuhan sendiri tidak sanggup untuk angkat? Jangan langsung dijawab. Pikirkan dulu. Ini masalah perspektif nih. Tentang Tuhan penolong. Kita ini banyak kan mahasiswa nih. Yang di rumah juga tolong pikirkan. Sanggup nggak? Coba dulu kita diskusi. Boleh ya? Sanggup nggak? Tuhan ciptain kursi. Ya, kursi semua, pokoknya mau kursi sebesar apapun biar pasti bisa diangkat. Ya. Ini kalau bicara manusia ya. Tapi kalau Tuhan menciptakan satu kursi, bisa nggak sampai Tuhan sendiri menciptakan satu kursi yang Tuhan sendiri nggak bisa angkat? Kalau kita jawab iya, berarti gimana? Tuhan terbatas. Betul ya? Kalau kita jawab tidak, berarti sama juga. Jadi gimana nih? Ulang pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Bisa nggak Tuhan ciptain kursi? Ya, kursi itu umumnya bisa diangkat ya. Semua kursi bisa diangkat. Tuhan ciptakan kursi, sampai Tuhan sendiri nggak bisa angkat kursi itu. Bisa nggak Tuhan ciptakan? Bisa. Bisa. Berarti Tuhan nggak bisa angkat dong kursi itu. Ya dia nggak mau angkat ya. Nggak mau angkat. Bisa atau nggak? Bukan mau, nggak mau. Itu dua. Dia bisa, karena dia maha kuasa. Kan? Iya, berarti dia nggak bisa angkat kan? Berarti terbatas dong kekuasaannya. Sebaliknya juga terbatas. Makanya. Nah Bapak Ibu Saudari, inilah seringkali kita terjebak di dalam perspektif yang sebenarnya dalam konteks apa? Gunung-gunung itu. Mata kita. Kita dibatasi dalam pemahaman ruang dan waktu. Dan kadangkala kita memakai pola pikir yang seperti itu ketika kita melihat Tuhan. Amin? Amin, jangan. Saya teringat satu lagu Don Moon, Bapak Ibu. Oh ini jadul lah, tapi sampai hari ini masih hidup kayaknya. Ya. I'm sorry. Aku minta maaf Tuhan, karena aku membuat Engkau begitu kecil
di mataku. Gimana tuh Fani lagunya? I'm sorry Lord to make you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. Ya, itu kan kata-katanya bahasa Inggris awalnya gitu. Aku minta maaf Tuhan, karena aku seringkali membuat Tuhan itu begitu kecil di mataku. Nah Bapak Ibu Saudari, ini perspektif yang seperti ini ya. Gimana ngejawabnya? Ngejawabnya adalah di perspektif, karena seringkali kenyataannya dalam hidup kita menjadikan Tuhan itu serba salah. Tuhan itu seakan-akan terbatas kemampuannya. Berdasarkan apa? Pemandangan kita. Ilustrasi tadi itu kan sebatas pemahaman apa? Logika berpikir ya. Sekalipun itu dibuat seakan-akan bertentangan kemahakuasaan Tuhan. Kita seringkali membuat pertentangan ketika bicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, itu hanya salah satu contoh. Di ilmu apologetika Kristen juga banyak sekali kita seringkali mempertentangkan logika cara berpikir seperti itu ya. Seakan-akan kalau kita jawab A itu salah, kita jawab B itu salah. Nah seringkali kadang-kadang ketika kita bicara tentang pertolongan Tuhan, kita bermain di ranah perspektif yang seperti itu. Kita hanya sebatas melihat Tuhan sebatas mataku, matamu, mata kita semua. Bapak Ibu Saudari, ini satu hal yang menurut saya jadi satu yang perlu jawab, sobat-sobat MBC. Sejauh mana kita memandang Tuhan? Saya mengajak kita untuk kembali melihat Tuhan itu sebagai penolong. Artinya memang dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Saya dalam percakapan dengan teman-teman yang melayani baik di kuliah S2, ya, cakapan pribadi ya, maupun juga dulu saya juga masih ingat ya. Jadi ada singkat cerita Bapak Ibu Saudari, ya, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya nggak menjadikan Tuhan, ya, dalam konteks kekristenan Yesus itu menjadi satu-satunya pertolongan. Nggak percaya. Saya ngomong dengan beberapa teman, bahkan dalam beberapa khotbah KKR yang dulu pernah dilakukan ya. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang menjadikan Tuhan hanya salah satu pertolongan. Ya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang kemudian merantau ya, masih membawa ya Bapak Ibu maaf ya sekali lagi. Selain Tuhan menjadi kekuatannya. Dia membawa jimat-jimat, ya, masih pergi ke dukun, ya, percaya dengan hari sial, hari baik, ya. Kalau ada hari sial, hari baik ya kita bisa bayangin nggak? Kalau hari ini hari sial berarti ya hari ini. Ya. Berapa banyak orang yang kemudian ya nonton-nonton sekedar iseng-iseng ya mau tahu ya. Apalagi ini kita masuk momen tahun baru ya, kita membaca prediksi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, kadang-kala tanpa kita sadari, kita menjadikan Tuhan menjadi option, pilihan salah satu. Bukan satu-satunya. Bapak Ibu Saudari, mari coba renungkan. Renungkan. Ini masalah perspektif, tetapi ini penting sekali. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, maka kita akan katakan Tuhan itu adalah pertolonganku. Itu tegas dalam ayat 2. Tuhan itu adalah pertolonganku. Sehingga dalam ayat 3, pemazmur punya iman dikatakan, ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bapak Ibu Saudari, ini gambaran dari Tuhan yang omnipresence, Tuhan yang maha hadir. Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin Bapak Ibu. Dia nggak butuh tidur. Tuhan itu nggak pernah tidur. Dialah yang menciptakan tidur untuk kita. Karena kita terbatas, kita terkurung dalam ruang dan waktu. Bapak Ibu Saudari, ini ya prinsip yang luar biasa. Kalau Tuhan nggak pernah tertidur, Tuhan itu nggak pernah terlelap, aman kita Bapak Ibu Saudari. Pada masa itu Bapak Ibu Saudari, Yerusalem itu punya tembok yang sangat besar ya, megah. Kotanya terletak di atas gunung, ya. Dan biasanya pada masa itu ya, Yerusalem itu sangat sulit untuk ditaklukkan Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, biasanya di sudut-sudut kota, di bagian-bagian tertentu itu Bapak Ibu Saudari biasa ditempatkan penjaga-penjaga. Nah Bapak Ibu Saudari, penjaga-penjaga kota itu sekalipun mereka hebat, gagah perkasa, tapi mereka pernah mengalami yang namanya waktu berjaga itu ngantuk. Ya,
tertidur. Ya. Itu satu kondisi Bapak Ibu Saudari, sangat manusiawi. Dan Anda bisa bayangin nggak, kalau seandainya penjaga kota tembok itu tertidur, lalu ada penyusup masuk, ada orang-orang yang mau mengganggu kota itu masuk, mau merebut kota itu, Anda bisa bayangin nggak betapa orang yang berada atau di bawah naungan perlindungan di kota itu, berapa mereka sangat akan takut. Takutlah, ya. Karena pada masa itu Bapak Ibu Saudari, memang ini nggak main-main ini. Peran penjaga yang menjaga kota di malam hari itu nggak main-main. Sehingga nggak ada jaminan 100% keadaan mereka aman di dalam. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudari, sejarah Yerusalem itu berulang kali dihancurkan. Ya. Kenapa? Karena keterbatasan penjaga. Keterbatasan mereka menjaga kota itu. Tetapi dalam bagian ini pemazmur mengatakan, Tuhan nggak pernah tertidur. Penjaga Israel, penjaga yang memilih, yang menjaga, melindungi itu nggak pernah tertidur. Dia melihat, dia mengetahui, dia maha hadir. Dia ada dimanapun saudara, bagaimanapun saudara, masalah saudara dia hadir. Bapak Ibu Saudari, bahkan menurut saya secara pribadi ya, ini yang saya seringkali kadang-kadang menggambarkan kemahatauan Tuhan itu nggak terbatas hanya perasaan kita. Sekalipun mungkin perasaanmu mengecohmu, engkau merasa sendirian, engkau merasa nggak ada Tuhan di situ. Saya mau katakan Tuhan ada di situ, amin. Karena kita hidup oleh iman. Dia ada di situ. Sekalipun kau hari ini Bapak Ibu Saudari Sobat MBC merasakan Tuhan itu nggak peduli, Tuhan itu nggak hadir mendampingi aku ketika aku menghadapi masalah. Dia ada di situ. Dia hadir. Dia omnipresent. Katakan sama-sama, omnipresent. Artinya maha hadir. Dia hadir Bapak Ibu Saudari. Kehadiran Tuhan nggak pernah dibatasi hanya oleh feelings, by feelings. Oh kalau aku ngerasa hari ini, kita kadang-kadang kayak begitu ya. Jadinya kita terjebak lagi di dalam apa? Melayani Tuhan berdasarkan performance. Saya selalu katakan ini khusus juga untuk yang melayani. Engkau bagaimanapun kondisi keimananmu, hatimu, dosa yang mungkin kau sedang jatuh di situ. Kalau engkau melayani Tuhan, kau percaya Tuhan hadir, engkau menerima pengampunan Tuhan, kesetiaan Tuhan terjadi dalam hidupmu, layanilah dengan semangat. Dia pun hadir di situ. Amin. Jangan pernah mau Bapak Ibu Saudari dibatasi kita pemikiran kita. Oh, kalau begitu Tuhan gak hadir karena aku berdosa. Firman Tuhan mengatakan apa? Justru ketika engkau berdosa, dia mati bagimu. Amin. Dia hadir loh. Dia memikul, dia menyerap semua apa yang menjadi kutuk, kelemahan, keberdosaan kita. Bahkan dosa yang sudah kita buat ke masa lalu. Dia tuh hadir di situ. Mengampuni kita. Karena Tuhan tahu kegagalan kita. Tuhan tahu siapa kita Bapak Ibu Saudari. Dan dia hadir bukan hanya di dalam masa lalu dari peristiwa sejarah pertama ya. Tetapi dia juga hadir hari ini. Dia juga tetap hadir ke depan. Bahkan sebelum engkau tahu. Karena dia maha hadir. Dan satu lagi, dia omniscience. Dia maha tahu. Sama-sama katakan omniscience. Maha tahu. Tuhan gak pernah terkejut Bapak Ibu Saudari dengan segala kelemahan kita. Itu sebabnya dalam ayat 6, ayat 7, ayat 8, inilah dikatakan Tuhan akan menjaga terhadap segala kecelakaan dan sebagainya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kenapa? Karena dia omnipresent, karena dia omniscience, dia maha tahu. Dan dia omnipotent, dia maha kuasa. Lawan omnipotent apa? Impotent. Kalau itu laki-laki nggak mau disebut impotent ya. Nggak boleh itu, pantang itu. Ya, tapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu adalah Tuhan yang omnipotent ya, bukan Tuhan yang impotent. Itu berbeda ya. Ya, dia itu maha kuasa. Ya, dia sanggup. Dia sanggup. Tapi sekali lagi jangan batasi kemahakuasaan Tuhan dengan cara kita berpikir. Saya selalu berdoa Bapak Ibu Saudari supaya mataku seperti ayat tadi, ayat pertama. Ya, waktu aku melihat gunung-gunung itu, aku nggak berhenti sampai di situ. Karena di balik gunung-gunung yang besar itu, ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang lebih besar dari gunung-gunung itu. Amin. Di balik setiap masalah, problem yang Bapak Ibu Saudari hadapi, ada Tuhan yang lebih besar dari setiap masalahmu. Amin. Saya ingat Bapak Ibu Saudari waktu ketika Petrus murid-murid menghadapi badai yang begitu luar biasa ya. Dan namanya seorang nelayan Bapak Ibu Saudari kalau bicara tentang badai itu udah biasa.
dan Petrus pada waktu itu tahu angin sakal ini begitu dahsyat. Sehingga mereka nggak sanggup lagi ya. Padahal Yesus ada di situ Bapak Ibu Saudari. Dan seketika itu juga Petrus membangunkan ya Yesus yang tertidur di buritan itu. Ya, Anda bisa bayangin nggak? Ini Yesus ini memang pemain sandiwara atau bagaimana? Tapi saya rasa enggak Bapak Ibu Saudari. Ini bukan masalah bermain sandiwara, enggak. Tetapi pada waktu itu mereka begitu panik. Lalu mereka berkata kepada Yesus, kita binasa. Lalu kemudian Petrus ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau kurang percaya? Kenapa engkau kurang percaya? Padahal Yesus ada di situ. Ini pertanyaan yang kemudian menjadi pertanyaan yang untuk kita jawab hari ini. Apakah Anda percaya Tuhan adalah penolongku? Bapak Ibu Saudari, apakah Anda percaya Tuhan adalah penolongku? Memasuki COVID jilid 2, ini udah jilid berapa? Jilid 3 lagi, mau 3 tahun ya. Apakah Anda tetap percaya Tuhan adalah penolongku? Saya kembali merenungkan Bapak Ibu. Ya, saya kalau hari ini, kita ini sebenarnya termasuk corona survivor nggak? Betul ya? Ya, kita ini kan corona survivor kan? Apakah Anda bisa bayangin nggak? Di sini ada beberapa jemaat kita yang terkapar. Hampir mati nggak? Nggak ya? Hah? Agak nggak enak tanya. Ya, saya pikir Bapak Ibu Saudari kalau hari ini Anda dan saya masih dikasih Tuhan ya, kesempatan. Ini adalah bagian ya, sedikit saja bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudari, pertolongan Tuhan itu nggak hanya berhenti pada ketika itu. Pertolongan Tuhan itu akan tetap terus dinyatakan, kapanpun, bagaimanapun kondisi kita. Bapak Ibu Saudari, apa yang membuat engkau menjadi ragu? Tanya kiri kanannya, apa sih yang membuat engkau ragu pertolongan Tuhan? Habis ditanya jawab. Sama kayak pemazmur kan. Dia tanya, dari manakah pertolonganku? Lalu dia jawab, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini salah satu kemudian pertanyaan yang harus dijawab. Apa yang membuat engkau ragu? Bapak Ibu Saudari, mari kita ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Saya mau supaya kita hari ini ngambil waktu juga yang di rumah, Sobat MBC. Apa sih yang membuat engkau ragu Tuhan itu adalah penolongmu? Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi masalah, pergumulan apapun juga. Saya juga secara prinsip Bapak Ibu Saudari, setiap kita punya masalah. Tapi hari ini marilah kita biarkan Tuhan bekerja untuk memperbaharui mindset kita. Hari ini apa yang membuat engkau, Bapak Ibu Saudari juga yang di rumah, membuat kita menjadi ragu Tuhan adalah penolong kita. Mari kita ambil waktu berdoa. Kita berseru kepada Tuhan. Nyatakan kembali di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan, Engkaulah penolongku. Engkaulah penolonganku. Engkaulah tempat pertolonganku. Bukan salah satu Bapak Ibu Saudari, tetapi satu-satunya. Dialah satu-satunya pertolongan kita. Jangan minta tolong sama manusia. Manusia terbatas. Jangan bergantung kepada posisi, kepada uangmu, kepada apapun yang mungkin kau punya alasan. Itu semua terbatas. Tapi hari ini minta tolonglah sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Ingat kembali sejarah bagaimana Tuhan menolong kehidupan Bapak Ibu Saudari. Hari ini apapun juga yang Bapak Ibu Saudari alami, berserulah kepada Tuhan. Masing-masing kita ambil waktu ini. Kita berdoa, Tuhan tolonglah aku. Kalau engkau sakit, engkau bisa berseru pada Tuhan. Kalau engkau kekurangan secara ekonomi, engkau bisa berseru pada Tuhan. Kalau engkau jenuh dengan tempat kerjamu, engkau menginginkan satu pekerjaan yang lebih layak lagi, engkau berserulah kepada Tuhan. Kalau engkau punya keterbatasan dalam pengetahuan, di dalam logika berpikir, engkau berseru pada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Kalau engkau mungkin lagi ngalamin, kena serangan mental, kau lagi rasa lemah, lagi rasa lesu, beban berat, berseru minta tolong pada Tuhan. Apapun masalahmu Bapak Ibu Saudari, ambil waktu ini, momen ini, untuk engkau berseru pada Tuhan. Mintalah tolong pada Tuhan, berserulah kepadanya. Bapa, kami berseru kepadamu. Di tengah-tengah ketidakpastian,
di tengah-tengah ekonomi yang semakin memburuk, di tengah-tengah nilai mata uang yang semakin turun, di tengah-tengah di mana kami bisa melihat begitu banyak korban berjatuhan, di tengah-tengah kondisi dunia ini yang akan terancam dengan perang dunia ketiga Tuhan. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak hal yang bisa membuat kami takut. Bapa, tolong kami Bapa di masa-masa sulit ini. Kami tahu Tuhan, apapun tidak dapat kami andalkan selain Engkau. Hari ini Sobat MBC, baik yang di rumah maupun di tempat ini, kami hamba-Mu ini berdoa, meminta di hadapan Tuhan. Mari Engkau ikrarkan lagi komitmen-Mu, hanya Engkau akan berseru kepada Tuhan. Engkau hanya akan berseru kepada Tuhan. Naikkan doa-Mu, Tuhan Yesus tolong aku, kasihanilah aku. Tuhan Yesus kasihanilah aku. Berserulah kepada Tuhan. Mohon minta belas kasihannya. Minta belas kasihannya. Hari ini apa yang kau sedang hadapi? Pergumulan apa yang sedang kau hadapi? Tantangan apa yang sedang kau hadapi? Biarlah hatimu menjerit kepada Tuhan. Engkau kecewa dengan manusia. Kau melihat orang yang seandainya bisa kau harapkan tapi tidak bisa kau harapkan. Hari ini berhenti mengandalkan siapapun selain Tuhan. Ambil komitmenmu, berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, orang yang datang kepadaku tidak akan kutolak. Mari ambil waktu ini, berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukanmu, di tengah-tengah rutinitasmu, di tengah-tengah pergumulanmu, ambil waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami melihat jaminan yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Kami mau percaya kepadamu. Engkaulah sebagai satu-satunya. Engkaulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan di dalam Yesus Engkau nyata. Engkau yang omnipresent itu, Engkau yang maha hadir itu, Engkau mau masuk hadir, dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau mau jumpai kami. Engkau yang maha kuasa itu, Engkau yang maha kudus itu, Engkau mau datang menjumpai kami yang najis ini, yang berdosa ini, supaya kami tidak binasa. Tuhan mau tolong hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Kau sangat baik. Ajar kami Tuhan untuk melihat kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan. Supaya kami tidak berhenti melihat kepada gunung yang adalah masalah itu. Ajar kami untuk melihat pencipta kami. Ajar kami untuk melihat Yesus yang mengasihi kami. Ajar kami untuk melihat Engkau Yesus yang mempedulikan hidup kami. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu Bapa di tempat ini. Juga untuk semua sobat MBC yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Bawa kami untuk bisa memiliki iman seperti pemazmur ini Tuhan. Biarlah kami bisa membuat nyanyian ziarah kami sendiri. Bagaimana kami bercerita kepada anak-anak kami. Ke depan kami bisa bercerita kepada cucu-cucu kami. Bagaimana kami mau berziarah. Kami mau melihat Tuhan. Ada Tuhan ada di tengah-tengah umat-Nya. Kami mau menyatakan Tuhan telah banyak menolong kami. Tuhan telah banyak memberikan pertolongan kepada kami. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Pertolongan inilah juga kami mau ceritakan dari generasi ke generasi. Supaya generasi kami adalah generasi yang mengasihi Tuhan. Bapa, kami rindu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu setia. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Apa yang kami peroleh hari ini adalah karena buat tangan dari Tuhan yang menyertai seluruh pekerjaan, seluruh studi kami, jalan kami. Engkau yang memberkati jemaat Bapa, membuat kami berhasil. Oleh karena itu kami bersyukur. Biarlah setiap hari kami selalu bersyukur Bapa atas segala kebaikan. Kami bersyukur Bapa. Tuhan, hamba berdoa memberkati seluruh jemaat. Khususnya Tuhan memasuki masa-masa pandemi virus Omicron yang menjadi satu gangguan sedikit saja dalam hidup kami. Kami
Kami mau mempercayakan hidup kami dalam tangan, dalam penyertaan. Oleh karena itu Bapak, Engkau bawa kami semua di tempat ini, juga yang di rumah. Kami tetap menjaga diri kami. Kami terlebih dari itu Tuhan, kami percaya pada penjagaan dan penyertaan Tuhan. Itulah yang kami yakini Bapak. Jemaat Tuhan hari ini, Kau buka hatimu, arahkanlah pikiran, hatimu kepada Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri, jangan andalkan orang lain. Andalkanlah Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup. Pulanglah membawa berkat Tuhan. Biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, pendampingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.